Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang tutorial review artikel di OJS 3.0 oleh reviewer. Ini lebih kepada menu-menu apa aja yang harus dilakukan oleh seorang reviewer ketika menerima tugas sebagai reviewer gitu ya. Oke. Saya sendiri sebagai editor dan jurnal manager juga di jurnal kompetitif LPPM Politeknik Pos Indonesia. Yang pertama itu kebutuhan atau requirement yang perlu diperhatikan ketika seseorang diassign menjadi seorang reviewer. Dalam hal ini editor gitu atau si jurnal manager memastikan pertama si reviewer ini memiliki akses internet yang bagus, stabil gitu ya. Kemudian yang kedua, reviewer ini memiliki familiar dengan internet. Isi form, upload, download, submit, login dan seterusnya. Karena beberapa reviewer, mohon maaf yang dalam tanda kutip sudah tua gitu yang resisten terhadap internet dan seterusnya itu nggak mau menggunakan sistem OJS atau menggunakan internet untuk melakukan reviewnya. Nah, sarannya bisa saja menggunakan media offline seperti mengirimkan menggunakan hard copy atau email. Nanti editor akan menginput ulang dengan menggunakan username dan password dari reviewer tersebut. Yang ketiga, reviewer tersebut harus mempunyai akun ya, username dan password di web OJS atau web jurnal tersebut. Dan keempat, memiliki hak akses atau role sebagai reviewer di jurnal tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini halaman login yang digunakan untuk mengakses jurnal OJS yang dimaksud tadi ya. Kalau jurnal kompetitif ini ada halamannya e-journal.poltekpos.acid.index.php/kompetitif, atau dicari aja misalnya kompetitif Poltekpos di Google. Masukkan username dan password di sini. Klik dulu login ketika tampilan pertama, masukkan username dan password. Setelah itu, kalau berhasil, dia akan masuk ke halaman yang namanya dashboard. Di mana halaman dashboard ini di sebelah sini ini terdapat nama dari reviewer tersebut, dan di menu My Assign ini list artikel yang sudah atau ditujukan untuk direview gitu ya. Untuk melihat atau sudah direview atau belum, klik aja menu link review ini. Nah, misalnya ini ada 2 artikel, ini yang sudah direview, ini yang belum nih. Analisis dan perancangan, misalnya saya akan review, saya sebagai reviewer. Klik aja review ini, link review ini akan muncul halaman seperti ini. Nah, kalau muncul halaman seperti ini, request to review berarti permintaan artikel ini untuk direview. Kalau misalnya muncul tiba-tiba ketika diklik review itu complete gitu ya, completion, berarti dia sudah beres di review. Nah, kalau ini berarti meminta untuk direview, judulnya apa, kemudian abstraknya apa, kemudian halaman bawahnya itu tadi abstraknya apa, ada review schedule, artinya tanggal ini menyatakan editor meminta reviewer untuk mereview, artinya submit gitu ya, submit dari editor ke review. Kemudian tanggal ini maksimal respon dari reviewer. Respon apa? Respon apakah diterima sebagai review ya, bukan diterima papernya. Saya mereview artikel ini. Nah, ini. Dan ini maksimal tanggal reviewer mereview dari artikel ini. Oke, misalnya kalau ini tadi, oh ya udah, berarti kalau tanggal 1 bulan 7 di luar dari tanggal ini, sebaiknya di bawah tanggal ini.
Kalau ini 1 tanggal 7 boleh, karena ini kan 7 bulan 7. Oke, berarti ketika mengklik ini harus di bawah tanggal ini. Tapi ketika mereview artikel ini harus di bawah tanggal ini, sebelum tanggal ini. Jadi respon terhadap kesediaan untuk mereview kalau ini batas akhir mereview artikelnya. Oke. Nah, kalau sudah bersedia, oke, ini artikel sesuai dengan bidang keilmuan saya misalnya, dan saya menerima untuk mereview artikel ini. Klik aja accept review, artinya menerima review, kemudian continue to step 2. Kalau tidak, klik decline, artinya menolak gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau sudah menerima, dia akan ada informasi guideline atau panduan bagaimana reviewer mereview. Di sini ada banyak karena ini contoh, ini kosong aja. Kemudian continue to step berikutnya. Yang halaman berikutnya adalah mendownload artikel dari jurnal tersebut bersamaan dengan form penilaian. Biasanya artikelnya itu ada sebuah kalimat blind, artinya artikel tersebut dikirim oleh editor tanpa nama di artikel tersebut. Nah, kalau ini walaupun diklik ini tidak akan berhasil di-download karena aksesnya itu hanya sebagai editor saja. Kalau ini sebagai reviewer bisa, dan ini form untuk penilaiannya. Misalnya ketajaman tujuan, berapa nilai-nilai poin-poinnya, serta komentar dari reviewer tersebut. Download aja yang 2 ini. Ini jurnalnya atau artikelnya, ini form penilaiannya. Kemudian di bawahnya, di bawah yang tadi ya, di bawah file-file ini ada 2 form. Form reviewer harus mengisi ini. Artinya kalau form yang pertama ini ditujukan ke author atau ke penulis dari artikel tersebut. Misalnya tujuan kurang tajam, state of the art tidak ada misalnya. Nah, kalau yang bawahnya ini ditujukan untuk editor. Tolong pertimbangkan jika revisi tidak sesuai, ditolak aja misalnya, kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya, setelah membaca tadi ya, mendownload, kemudian membacanya, mengisi form penilaian, maka reviewer harus mengupload hasil pekerjaannya mereview artikel dan mengisi form penilaian dengan cara klik link upload file ini, kemudian upload 2 file tadi yang sudah terisi. Form penilaian sudah terisi dan jurnal sudah diberikan komentar jika memang ada revisi. Komentar menggunakan menu review komen gitu ya, sehingga si penulis atau author mudah untuk membacanya dan mudah untuk nanti berkomunikasi baik itu dengan editor ataupun kalau perlu dengan reviewer di round 2. Nah, setelah mengupload, kemudian reviewer memberikan rekomendasi terhadap artikel tersebut. Apakah di sini diterima dengan revisi, ditolak dan sebagainya, pilihannya banyak di sini. Setelah itu, setelah oke, dipastikan file revisinya diupload, misalnya file hasilnya diupload, penilaiannya diupload, keputusannya diberikan, kemudian klik button submit ini. Setelah itu ada konfirmasi apakah Anda yakin akan mensubmit. Takutnya kan reviewer klik tombolnya tapi belum diisi atau apa. Kalau memastikan tadi semuanya sudah diisi, klik aja oke. Kalau ragu-ragu, cancel, boleh untuk melihat lagi. Oke, setelah itu maka review submit, artinya kegiatan melakukan review itu sudah selesai. Jadi nanti ini akan terkirim otomatis ke editor dari jurnal tersebut. Ya, jadi pekerjaan reviewer sampai sini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.